keluar pada saat hari Kamis.
Kemudian karena palanya ini udah apa namanya udah kelayangan ya, Nabi lagi demam tuh. Jadi orang kalau kena penyakit demam tuh penyakitnya Nabi Muhammad SAW. Bagian dari Rasulullah SAW. Nah ini Nabi demam, palanya udah kelayangan banget sampai palanya tuh diikat. Ya, ringan lah. Kemudian Faraqal mimbara jalasa alaih. Kemudian Nabi SAW naik mimbar dan duduk di tengah-tengah mimbar. Jadi kan mimbar itu apa namanya? Kayak tangga gitu. Naik kemudian duduk di situ. Kemudian ketika Nabi SAW naik ke atas mimbar, mukanya pucat, kuning. Mukanya menguning, pucat. Kemudian Nabi menahan sakit itu nangis. Tadi nangisnya bukan karena menahan sakit juga sih, karena memang Nabi sudah merasakan udah mau bisa, sudah mau berpulang ke rahmat Allah. Akhirnya Rasul SAW memanggil Bilal dalam Allah aja. Bilal, kita kemari. Panggilin orang-orang di Madinah, semua suruh kumpul. Ini kumpul untuk mendengarkan wasiat Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya wasiatku ini adalah bisa menjadi wasiat yang terakhir buat kalian. Nabi bilang gitu. Bisa jadi ini adalah wasiatku yang terakhir buat kalian. Fanada Bilal Mujtama'a sagiruhum wa kabiruhum. Panggilan nama Bilal saja ini Bilal orang-orangnya. Akhirnya kumpul tuh. Mau yang kecil, mau yang anak-anak, mau yang tua, mau yang besar, semua hadir kumpul di Madinah. Sampai saking enggak-enggak dengan kondisi itu, Nabi manggil wasiat terakhir. Ayo berangkat. Itu rumahnya kalau ditutup. Saking antusias menyambut wasiat Nabi Muhammad SAW. Pasar-pasar yang lagi pada datang itu semua ditinggalin sama dia. Dagangannya masih ada di situ, nggak pakai dibenahin lagi dah. Udah ini Nabi udah ngasih wasiat, tadi pikirin waktu kapan dan udah kita tinggalin. Kapan lagi kita dengerin wasiat terakhir dari Nabi SAW? Tinggalin warungnya. Yang dagang mobil ditinggalin, yang dagang motor ditinggalin. Kalau ada yang dulu bahasa kasar kita nih ya. Apa aja tuh yang ada ditinggalin udah. Yang ada di pasar. Subhanallah. Hatta kharajatil adara min hudurihinna liyasma'u wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai nenek-nenek jongkok di teteng buat ngehadirin wasiatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biar kata beliau, oh udah pada teteng, ayo hadir. Ini wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita enggak ada Nabi. Atau masih bi ahlihi wa Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, sampai masjid penuh, membludak. Wasi'u kata Nabi, ayo wasi'. Buat orang yang di belakang kalian masih pada mau datang, kasih jalan, kasih tempat. Ayo, luasin. Sama kawan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya bagi lillah yastarji. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri menangis dan beliau yastarji. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Yastarji, fahmidallah wa athna alaih. Kemudian beliau memuji Allah dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dan berselawat kepada para nabi-nabi dan kepada para rasul dan kepada dirinya sendiri juga, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nih detik-detik Nabi mau meninggal, Nabi wasiat. Jadi kita tuh mesti punya wasiat
wasiat ya. Wasiat apa aja? Apa wasiat bertakwa tentang agama, apa wasiat tentang amal soleh gitu, apa wasiat tentang harta benda gitu. Boleh wasiat gitu. Itu harus mata wasiatin mata ala syahadah. Orang kalau punya wasiat mati, itu mati syahid. Jadi punya wasiat, ini Nabi ini wasiat. Kalau orang-orang dulu si wasiat, biar gak ribut anak-anaknya, lo bagian sono, lo bagian sono, lo bagian sono, lo bagian sono, dihibah-hibahin. Ada wasiat harta juga. Kalau babul fikihnya di dalam faraid mungkin udah sampai ke fikihnya sampai bab faraid. Bab faraidnya itu diajarin wasiat. Ada seorang wasiat hartanya buat pesantren kah, buat masjid kah, buat amal jariahnya diwasiatin, buat pondok atau buat panti asuhan anak yatim diwasiatin. Jangan kayak orang barat masih wasiat sama anjing. Beneran ini? Wasiat semua hartanya dikasih anjing, miliaran. Ya Allah, manusia masih banyak kelaparan, masih anjing. Nah ini diajarin dalam kitab Famazat al-Thulus. Tak boleh lebih dari sulus. Jadi ada sahabat Nabi SAW mau ngasih wasiat, semuanya wasiatnya. Ngasih setengah, anak ngasih wasiat lagi sepertiga ya Rasulullah. 2/3 jangan, setengah jangan, sepertiga ya Rasulullah. Kata Rasul, kafa badanika katsir. Cukup, itu udah banyak. Sepertiga harta kita sedekahkan, kita wasiatkan. Kalau wasiat itu yang setelah mati maka harus dilaksanakan wasiatnya daripada harta tersebut. Itu dikasih sepertiga dari harta kita, itu udah cukup. Dan kata Nabi itu udah banyak. Itu udah banyak. Engkau meninggalkan keturunanmu dalam keadaan berkecukupan itu lebih baik daripada engkau meninggalkan keturunanmu dalam keadaan miskin, dia meminta-minta ke orang-orang. Nabi sampai segitu aja kalau saudara. Ini wasiat. Boleh wasiat harta yang dibahas di dalam bab faraid. Ada di dalam wasiat yang berberat keagamaan. Ada wasiat taat billah wa bi rasulillah, taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, jalan yang sunnah Rasulullah SAW. Anda punya majelis setiap malam Sabtu, jangan ditinggalin. Mau ada duit, gak ada duit, kerjain. Mau ada orang, gak ada orang, jalanin. Mau ada wasiat. Ada yang kiai kasih wasiat anaknya, jangan tinggalin. Nih keberkahan dari dulu belajar di sini, dari cuma 1 orang, 2 orang, sampai ribuan orang, sampai nggak punya pondok, sampai punya pondok, jangan ditinggalin. Nah, ada wasiat begitu. Nah ini Nabi wasiat sebelum meninggal. Yang nama Nabi nangis sampai tadi ya, sampai berselawat kepada para Nabi, para Rasul, dan kepada dirinya sendiri. Kemudian beliau mengatakan, ala Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Aku adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim al-Arabi al-Harami al-Makki. Jadi orang tuh bisa intisab kepada satu tempat kalau sudah 4 tahun tinggal. Jadi ada guru kita itu Az-Zabidi, Abu Bakar bin Hasan Az-Zabidi. Itu kenapa beliau dari kota Zabid di Yaman. Zabid itu Syekh Abdul Rahman Al-Ibai. Alhamdulillah bagian ziarah makam Syekh Abdul Rahman Al-Ibai di Zabid. Nah itu di sana. Kenapa dikatakan Az-Zabidi? Karena beliau udah tinggal di Zabid. Terus ada Syekh Imam Ghazali, Al-Intisab ila Ghazal, Kampung Ghazal, jadi namanya. Nah ada orang Indonesia juga yang
belajar di Mekah lebih dari 4 tahun, bisa intisab al-Makki yang pernah belajar di Mekah. Gitu. Dalam Arab tuh begitu. Dalam ini bisa intisab kemana? Al-Yamani. Ada kawan saya kalau di daerah-daerah itu masih kental begitunya. Disebut tadi ya Syekh Abdul Rahman Al-Yamani. Namanya Abdul Rahman di Aceh, di Medan. Panggilannya Al-Yamani, orang kamu. Kenapa? Udah lebih dari 4 tahun ya tinggal di sana, hidup di sana. Nah ini begini. Beliau mengatakan, aku adalah Al-Hashim bin Hashim, aku adalah Arabi, aku adalah Harami, aku adalah Al-Makki dari Mekah. Alladzi la nabiyyun ba'di. Kata beliau, tidak ada nabi setelah aku. Coba-coba orang yang aku nabi, dipastikan itu kadzdzab, itulah pembohong. Dipastikan itu sesat, walaupun dia pakai sorban dari ujung kepala sampai nyengser ke ujung kaki, bohong. Biar sebaik apapun itu orang, kalau dia ngaku nabi, udah sesat. Nggak ada nabi salah begini, Nabi Muhammad SAW. Ayo nas, Nabi bilang, ayo nas, manusia. Alli a'lamu anna an-nasi qad nayyat wa anna biragi min ad-dunya was jabatu ila rabbi ila liqa'i rabbi. Ketahuilah bahwasanya jiwaku ini udah mendekati daripada kematian dan aku akan berpisah dengan dunia dan aku sudah sangat rindu dengan bertemu dengan Tuhanku. Fahazana fawahuzna ala biraki umati madha yaquluna min ba'di. Alangkah sedihnya aku berpisah dengan umatku, sedangkan aku tak tahu apa yang akan diucapkan umatku setelahku. Ada kekhawatiran umat kata gimana, agamanya gimana, ada kekhawatiran Nabi SAW. Allahumma sallim ya Allah selamatkanlah mereka, ya Allah selamatkanlah umatku. Ayuhan nas isma'u wasiyati wa wa'aha wahfadhuha. Wahai manusia, dengarkanlah wasiatku, kata Rasulullah SAW, dan saksamalah dengerin. Wahfadhuha, dan apalkan, kata Nabi SAW. Dengerin dengan serius dan dengan diapalin kalau bisa. Diapalin kata Rasulullah SAW. Kalau bisa ya. Wahfadhuha, apalin kata Nabi SAW. Waliballigh syahid minkum al-ghaib ila akhir wasiyatin lakum. Dan hendaklah yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir. Alhamdulillah wasiatnya sampai ke kita. Alhamdulillah wasiatnya sampai ke kita. Udah berapa abad yang lalu, tapi masih sampai wasiatnya kepada kita. Alhamdulillah. Ina wasiat akhir wasiatin lakum. Inilah akhir wasiatan buat kalian. Tolong kasih tahu kepada yang belum hadir. Ayuhan nas, wahai manusia, qad bayyana Allahu lakum fi muhkami tanzilih ma halalakum wa ma harama alaikum wa ma ta'tuna wa ma tattaqun. Wahai manusia, sesungguhnya Allah telah menjelaskan secara gamblang di dalam aturan yang telah Allah jelaskan di dalam Al-Quran, aturan kehidupan di dalam Al-Quran, yang halal dan yang haram, yang boleh kalian makan, yang boleh kalian datangi, yang halal bagi kalian, dan yang tak boleh harus kalian hindari. Udah dikasih tahu sama Allah Subhanahu wa taala. Fahillu halala wa harrimu harama. Maka halalkanlah yang halal dan haramkanlah yang haram. Jangan dideketin yang haram, lakukan yang halal. Wa aminu bimutasyabihahu wa amalu bimukami wa tabiru bi'amal. Wa aminu, maka hendaklah kalian meyakini. Wa aminu, dan apa aminu di sini? Cari amanlah dari yang syubhat-syubhat. Bimutasyabihahu, bimutasyabihi, yang dengan syubhat-syubhat tinggalin. Jangan dekat-dekat, takut
Kalau dekat-dekat ternyemplung ke situ, masuk yang syubhat-syubhat tauhid. Cari selamat dari yang namanya syubhat. Wa'malu bimukamih, wa'malu bimukamih, dan amalkanlah dengan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Hukum yang Allah terapkan, jalanin. Hidup aman sentosa. Coba Allah kasih hukuman buat orang yang zina, cambuk 100 kali, usir dari kampung selama 1 tahun, nggak boleh balik. Tapi kalau ada yang zina, hukumnya suami istri, dia punya istri zina atau dia punya suami zina, hukumannya rajam sampai mati. Kira-kira ada nggak pelajaran? Ada nggak? Ada nggak pelajaran? Mati kemana? Nggak ada. Boro-boro ada perselingkuhan, habis bersih. Apakah ada pelajaran? Bersih. Hidup dengan sedamai-damainya, nggak ada yang tersakiti, nggak ada yang kerusakan, prostitusi. Nauzubillah. Hukum Allah nggak capek pemerintah bayarin para nabi di penjara, biaya yang besar, masih makan tiap hari. Coba minuman keras disanksi dengan hukum Nabi. Oh, paling berani. Paling korupsi. Jangankan 700 200 triliun atau 700 triliun itu. Paling motor aja potong tangan kanan, hilang ini potong. Nyuri lagi, potong kiri. Sini nih dipotong. Nyolong lagi, ini dipotong. Nyolong lagi, kanan dipotong. Disilang. Ini. Hukum gitu. Nyolong. Berani korupsi. Sekelas motor aja begitu. Apalagi korupsi, aduh, gak bakal ada maling. Allah ngasih aturan, itu terbaik. Itu terbaik buat kehidupan manusia. Dan Islam adalah agama yang dibawa untuk membawa keselamatan manusia, kebahagiaan manusia, kesejahteraan manusia, dunia sampai akhirat. Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi bilang, "Imalu wa malu, lakukanlah bimuhkamihi, dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tabiru bi'amthalihi, maka ambil pelajaran dari kejadian-kejadian yang melanggar, dari kejadian-kejadian yang terjadi, ambil hikmah. I'tabiru, ambil ibrah, ambil pelajaran dari kejadian yang terjadi. Semara sahu ila sama, kemudian beliau mengangkat kepalanya ke langit. Dia mengatakan, Allahumma hal ballagtu fashhad. Beliau meminta Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, apakah aku telah menyampaikan? Saksikan. Maksudnya apa? Ya Nabi, lalu yang sudah sampaikan ini, saksikan. Lalu sampaikan, saksikan. Ya Allah. Ayuhan nas, wahai manusia, iyyakum ahdilah wa adallah wa dillah ba'idah min Allah ta'ala. Hati-hati dengan hawa nafsu. Baik, hawa tentang nafsu yang nggak bisa menahan nafsu, atau hawa amarah, hawa orang punya marah-marah, kalau udah marah nggak bisa kontrol, maunya gamparin orang, maunya gimana, jangan. Hati-hati kayak begitu. Allah mudillah. Ini hawa nafsu ini menyesatkan dan sesat dan menyesatkan, jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan jauh dari surga dan dekat dengan api neraka. Makanya itu kita bahas kemarin tentang kelembutan. Orang
Kenapa berjamaah? Karena berjamaah itu penuh dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Waalaikum bil jamaah wal istiqamah, dan berjamaah dan istiqamah. Fa innaha ghalibatun min Allah, karena itu mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ghalibatun min al-jannah, dan mendekatkan kita dengan surga. Ba'idatun minan nar, jauh dari api neraka. Allahumma hal ballagtu, ya Allah, aku telah sampaikan. Ayuhan nas, Allah fi dinikum wa amanatikum. Wahai manusia, Allah. Jadi kalau bahasa Allah, orang Arab tuh sering ngomong Allah. Perhatiin. Fi dinikum wa amanatikum. Perhatiin agama kalian, amanah kalian. Allah fima malakat aimanukum. Allah berarti daripada apa yang kalian miliki, daripada budak-budak kalian. Kalian punya budak? Perhatiin, tolong. Fatimuhum mimma taqulun wal bisuhum mimma tarbasun. Kasih makan sama kayak ente kasih ente makan. Kasih baju sama kayak ente pakai baju. Budak besi gitunya disuruh samain, jangan beda-bedain makanannya, jangan dibeda-bedain bajunya. Kita belajar dulu di Terimta, gurunya Ibnu Umar, kita makan itu kan di Darul Sofa makan. Itu ada khadimnya Habib Umar, tiap hari ke dapur bawa makanan ke rumah Habib, nanya, ini buat siapa? Habib bukan sama kayak makanan kita gini. Sama, nggak beda. Yang kita makan kita juga makanan sama, nggak beda. Subhanallah. Biasanya orang kalau udah jadi bos, makanannya beda sama karyawan. Ya kan? Yang karyawan makanannya sepadan 12.000, bos sederhana. Walaupun harganya nggak sederhana. Namanya doang sederhana. Ini Nabi Muhammad enggak sama ini. Oh, disuruh Rasulullah Muhammad. Apa kejadian tuh kita tuh, saya itu di sono nggak bisa bedain orang kaya orang miskin, orang sederhana nggak bisa bedain. Saking bajunya sama, mereka tuh orang alimnya ininya sama. Baju orang kayanya sama orang-orang biasa, kita nggak bisa bedain. Kalau kita kan kelihatan ya ini bajunya 1 juta, yang ini 2 juta, apalagi udah kelas-kelas atasan lagi bisa baju 15 bisa 20 juta, tasnya ya enggak Dior 1M. Aduh, sepatunya seharga Avanza kan kelihatan itu. Sana tuh ada kelihatan. Sama. Kayaknya masih sama. Kapan kelihatan? Kalau kita bencana baru kelihatan. Keluar tuh duit dari dapurnya, makanan, minuman bagian orang-orang cepetan. Waktu saya ke sana tahun 2001. Alhamdulillah seperti yang guru kuliah untuk pembangunan yayasan dari Dominta doa, beliau dukung, itu masih doa, dia masih support, kirang banget dengan apa yang kita lakukan. Itu setiap hari ada orang sedekah, kan lagi respon sama ya. Itu ada orang sedekah, itu sedekah minyak. Kayak pom bensin dibagi, ini semua orang gratis. Jadi satu kampung tuh semua mau ngisi minyak di situ semua gratis. Itu setiap hari. Yang kayanya ketahuannya apa? Di situ ketahuannya. Bukan gayanya, bukan flexingnya, tapi sedekahnya ketahuan. Kalau kegiatan keagamaan, saya handle makannya, utang-utang. Baru keluar. Subhanallah. Subhanallah. Jadi disamakan. Ini luar biasa.
Fatimuhum mimma ta'kulun wal bisuhum mimma talbasun. Kasih makan sama kayak kalian makan, kasih baju sama kalian pakai baju. Jangan beda-bedain, sama. Wala tukallifuhum mimma ma la yutiqun. Jangan kasih kerjaan yang dia nggak mampu. Jangan yang dia mampu. Fa innahu lahmun wa dam, karena mereka punya daging, punya darah. Itu sama kayak kita kayak kalian semua sama. Khalqul amsalukum, makhluk kayak kalian juga. Ada man zalamahu fa inna khasmuhu yawmal qiyamah wallahu hakimuh. Barang siapa yang menzalimi budak, dulu masih ada perbudakan, dijual beli, tapi Nabi bilang kalau coba-coba menzalimi budak, maka aku akan bermusuhan dengan dia dan Allah yang akan menjadi hakim di antara kita. Wow, kalau Nabi jadi musuh di persidangan, Allah belain siapa? Belain Nabi. Muhammad. Tapi memang agama Islam lah yang menghilangkan perbudakan. Nabi sangat menganjurkan untuk membebaskan budak. Alhamdulillah, semakin kemarin udah ada budak, semua merdeka. Allah bin Nisa. Masih panjang nih wasiatnya. Cuma waktunya udah sampai. Insyaallah kita sambung lagi, nanti kita lanjutin lagi wasiat-wasiat nanti ya. Mudah-mudahan kita yang istiqomah haji setiap pagi subuh di Masjid Sabihin, mudah-mudahan kita semuanya selalu sehat walafiat, panjang umur, barokah dunia akhirat. Yang istiqomah haji di mari, mudah-mudahan Allah kasih rezeki yang banyak, yang berkah, yang berlimpah, dikabulkan semua hajat-hajatnya, rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah wabarakatuh. Alhamdulillah, dan negeri kita, kampung kita dijadikan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Alhamdulillah, walidayatun salihah ala wa sallam. Alhamdulillah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisiril Fatihah. Kita tutup pengajian kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanallah.